14 Mei 1948, bangsa Yahudi mendeklarasikan kemerdekaannya setelah 2000 tahun terserak di bumi tanpa tanah air. Tapi kurang dari 24 jam, Mesir, Yordania, Suriah, Irak, dan Lebanon datang untuk menyerbu negara baru itu. Negara itu bernama Israel. Kenapa kelahiran negara baru ini langsung memicu perang? Siapa sebenarnya mereka? Ribuan tahun yang lalu, di padang tandus Mesopotamia, mula-mula pria yang bernama Abraham menerima janji dari Tuhan bahwa keturunannya kelak akan menjadi bangsa yang besar. Gelar Ibrani diberikan kepada Abraham dan keturunannya dikenal sebagai orang Ibrani. Cucu Abraham yang bernama Yakub diberi gelar Israel. Yakub memiliki 12 anak laki-laki dan keturunannya kelak kemudian membentuk 12 suku Israel. Cerita ini dimulai di suatu wilayah yang disebut Kanaan. Saat itu, salah satu anak Yakub yang bernama Yusuf dibuang dan ditinggalkan di dalam sumur tua oleh saudara-saudaranya. Lantas, saudara-saudaranya memberitahukan kepada ayah mereka bahwa Yusuf telah meninggal dimakan binatang buas. Ternyata, takdir berkata lain, Yusuf ditemukan oleh seorang musafir dan dijual ke Mesir sebagai budak. Singkat cerita, di Mesir Yusuf diangkat oleh raja menjadi bendahara kerajaan karena Yusuf bisa menafsirkan mimpi sang raja tentang bencana kelaparan yang akan terjadi. Dan di saat paceklik itu tiba, Yusuf yang sudah menjadi pejabat tinggi di Mesir menyelamatkan ayah dan saudara-saudara yang dulu membuangnya untuk tinggal di Mesir. Selama ratusan tahun kemudian, Bani Israel ini beranak pinak menempati wilayah Mesir secara turun-temurun. Tapi berabad-abad kemudian, saat Mesir dipimpin oleh raja yang kejam, Bani Israel ini diperbudak dan semua bayi laki-laki keturunan mereka harus dibunuh. Hingga muncul pemimpin yang bernama Musa untuk membebaskan Bani Israel dari cengkraman raja kejam dengan membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan yang telah dijanjikan kepada mereka. Di tanah Kanaan ini, Bani Israel menetap dan mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Raja Salomon dan membangun bait suci pertama pada tahun 957 sebelum Masehi di Yerusalem. Sepeninggal sang raja, kerajaan Israel terpecah menjadi dua bagian. 10 suku membentuk kerajaan Israel di utara yang beribu kota di Samaria, dan 2 suku membentuk kerajaan Yehuda di selatan dan beribu kota di Yerusalem. Perpecahan ini menjadi awal kehancuran mereka. Kerajaan Israel dihancurkan oleh Shalmaneser V dari Kekaisaran Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi, dan sebagian besar penduduknya dibuang ke pengasingan. Dan kurang lebih 2 abad setelahnya, kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh Nebukadnezar II dari Kekaisaran Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Bait suci dihancurkan dan sebagian besar penduduknya dibuang ke Babilonia. Dalam periode pembuangan ini, mereka tidak melupakan jati dirinya. Mereka terus berdoa menghadap ke arah Yerusalem, menanti hari mereka bisa kembali. Waktu berlalu, angin surga itu datang saat Kekaisaran Babilonia ditaklukkan oleh Kekaisaran Persia. Raja Sirus dari Persia mengizinkan bangsa Yahudi pulang ke Yerusalem untuk membangun bait suci mereka. Dalam periode ini, bangsa Yahudi silih berganti hidup dalam kekuasaan bangsa-bangsa asing, mulai dari Kekaisaran Persia, Yunani, dan kemudian Romawi, kekuatan baru yang menaklukkan Yerusalem.
Di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi, bangsa Yahudi mengalami penindasan dan penistaan dalam beragama. Hingga pada tahun 66 Masehi, bangsa Yahudi memberontak, tapi pemberontakan itu dipadamkan oleh Romawi pada tahun 70 Masehi dengan menghancurkan kota Yerusalem. Dan bait suci yang telah dibangun untuk kedua kalinya dibakar dan dihancurkan lagi oleh bangsa Romawi. Bangsa Yahudi terus melakukan pemberontakan hingga puncaknya pada tahun 132 Masehi, pemberontakan besar yang dipimpin oleh Simon Bar Kokhba berakhir tragis bagi bangsa Yahudi. Pada tahun 135 Masehi, pemberontakan dihancurkan total. Sekitar 600.000 orang Yahudi meninggal dan sisanya tercerai-berai, tersebar ke Eropa, Afrika, dan Asia. Kekaisaran Romawi melarang bangsa Yahudi untuk masuk ke Yerusalem dan merubah nama wilayah Yehuda menjadi Palestina untuk menghapus identitas bangsa Yahudi. Namun mereka tidak lenyap karena di setiap tanah pengasingan mereka menyimpan satu keyakinan yang sama, bahwa suatu hari nanti mereka akan kembali ke Yerusalem, tanah yang telah dijanjikan kepada mereka. Ribuan tahun hidup dalam diaspora, bangsa Yahudi selalu mencoba berasimilasi di setiap negeri di mana mereka tinggal. Mereka berdagang, menjadi dokter, ilmuwan, bahkan pejabat di pemerintahan. Mereka percaya dengan menjadi bagian dari masyarakat, mereka akan diterima. Namun, sejak abad pertama, ada sebuah tuduhan yang tidak benar-benar hilang, bahwa mereka adalah pembunuh Tuhan. Sentimen teologis ini perlahan berkembang dan berevolusi menjadi gerakan antisemitisme yang bersifat rasial. Pada abad pertengahan, komunitas Yahudi rentan terhadap gelombang persekusi. Pada tahun 1190, di Menara Clifford di Inggris, komunitas Yahudi dikejar-kejar dan mereka terjebak di dalam kastil. Mereka memilih bunuh diri massal daripada dibunuh atau dibaptis secara paksa. Hingga puncaknya, Raja Edward I mengeluarkan maklumat pembersihan etnis dan pengusiran paksa semua orang Yahudi dari Inggris pada tahun 1290. Di Prancis, Raja Charles VI pada tahun 1394 juga memerintahkan pengusiran semua orang Yahudi. Begitu juga di Spanyol, Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella I pada tahun 1492 mengeluarkan perintah yang mewajibkan seluruh Yahudi untuk pindah menjadi Katolik atau keluar dari Spanyol dan seluruh wilayah jajahannya. Semua rangkaian persekusi di abad pertengahan ini adalah awal migrasi bangsa Yahudi ke Amerika. Singkat cerita, hingga abad ke-19, bangsa Yahudi masih mengalami persekusi, pengusiran, dan kekerasan di berbagai wilayah Eropa, terutama di Jerman dan Rusia. Keadaan ini memicu migrasi besar-besaran ke Amerika dan sebagian kecil mulai kembali ke Palestina. Di akhir abad ke-19, di Eropa Barat yang sudah modern dan liberal, tepatnya di Prancis, ada satu kasus yang membuka mata seorang jurnalis Yahudi asal Austria yang bernama Theodor Herzl. Dia meliput kasus Alfred Dreyfus, seorang perwira Prancis beragama Yahudi yang dituduh membocorkan rahasia militer ke Jerman tanpa bukti yang jelas. Dreyfus dipermalukan di depan umum, dilucuti pangkatnya, dan dijatuhi penjara seumur hidup. Dari kasus ini, Herzl menyadari bahwa bahkan di negara yang menjunjung tinggi kebebasan dan kesetaraan seperti Prancis, kebencian terhadap Yahudi masih saja tetap ada. Sebelumnya, dia percaya bahwa asimilasi adalah solusi, tapi dari kejadian ini, dia berkesimpulan bahwa bangsa Yahudi membutuhkan sebuah negara mereka sendiri. Di tahun 1896, Herzl menerbitkan buku yang berjudul Negara Yahudi.
dan menggagas gerakan Zionisme. Dalam bukunya, Herzl berargumen bahwa solusi antisemitisme terhadap bangsa Yahudi selama ratusan tahun adalah bangsa Yahudi harus memiliki negara mereka sendiri dan mendesak imigrasi terorganisir ke Palestina atau Argentina dengan dukungan internasional. Isi dari gagasan buku ini membawa pada Kongres Zionis pertama di Swiss pada tahun 1897. Dalam kongres ini, Herzl berpidato di podium. Kita ingin meletakkan batu fondasi untuk rumah yang akan menjadi tempat perlindungan bagi bangsa Yahudi. Kongres ini membidani organisasi Zionis dunia dengan Herzl diangkat sebagai presiden pertama pada kongres tersebut. Setelah kongres Zionis pertama, gerakan Zionisme mulai berubah menjadi proyek politik yang nyata pada awal abad ke-20. Di berbagai wilayah Eropa, organisasi ini mulai mengumpulkan dana dan membeli tanah di wilayah Palestina. Di sisi lain, Herzl bernegosiasi dengan Sultan Turki untuk meminta izin mendirikan pemukiman Yahudi di Palestina secara otonom. Tapi negosiasi ini tanpa hasil karena Sultan Turki menolak tawaran bantuan finansial meskipun keadaan kekaisarannya lagi sakit. Singkat cerita, pada saat Kekaisaran Ottoman kalah oleh Inggris pada saat Perang Dunia Pertama, harus merelakan wilayah kekuasaannya di Timur Tengah, termasuk Palestina. Selama Perang Dunia Pertama berlangsung, Inggris membuat 3 perjanjian politik yang saling bertentangan mengenai masa depan Timur Tengah. Kepada bangsa Arab, Inggris menjanjikan kemerdekaan jika mereka mau memberontak melawan Kekaisaran Ottoman bersama Inggris. Namun, di saat yang sama, Inggris juga membuat perjanjian dengan Prancis untuk membagi wilayah Timur Tengah. Dan yang terakhir, janji Inggris kepada gerakan Zionisme pada tahun 1917 lewat Deklarasi Balfour, yang isinya menyatakan dukungan terhadap pendirian rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Di tahun 1920, Liga Bangsa-Bangsa memberikan mandat kepada Inggris untuk mengelola wilayah Palestina. Di masa ini terjadi gelombang migrasi besar-besaran bangsa Yahudi ke Palestina. Mereka mendirikan komunitas pertanian kolektif, membangun kota-kota baru, serta membentuk organisasi militer. Hal ini memicu konflik dengan penduduk Arab setempat. Bangsa Arab yang semakin merasa kehilangan hak di tanah sendiri pada tahun 1936 melakukan pemberontakan dan melawan Inggris. Kerusuhan ini berakhir pada tahun 1939 dan Inggris mengeluarkan kebijakan White Paper yang poin-poin utamanya menyatakan pembatasan imigrasi Yahudi ke Palestina, membatasi pembelian tanah oleh Yahudi, dan pembentukan negara Palestina merdeka. Saat konflik di Timur Tengah mereda, di Eropa justru mulai terjadi Perang Dunia Kedua, dan saat perang berlangsung, dunia menaruh simpati kepada bangsa Yahudi. Karena di Eropa, Jerman yang dipimpin Adolf Hitler memusnahkan populasi Yahudi. Dan dari peristiwa genosida ini membawa penyintas dan komunitas Yahudi untuk mulai bermigrasi ke Palestina dalam jumlah besar pada akhir Perang Dunia Kedua. Situasi di Palestina semakin sulit dikendalikan dan membuat Inggris menyerah mengatasi masalah ini karena bangsa Yahudi juga memberontak kepada Inggris pada tahun 1946. Inggris dianggap melanggar Deklarasi Balfour. Situasi rumit ini membuat Inggris menyerahkan masalah Palestina ke PBB pada tahun 1947. Dengan cepat, PBB mengesahkan pembagian wilayah Palestina menjadi 2 negara pada 29 November tahun 1947 dan kota Yerusalem dijadikan wilayah internasional yang dikelola PBB. Pembagian ini memicu ketegangan karena saat itu populasi Arab masih mayoritas di Palestina dan menilai pembagian itu tidak adil. Bentrokan bersenjata mulai pecah antara milisi Yahudi dan kelompok Arab Palestina di berbagai wilayah. Di tengah kekacauan ini, mandat Inggris untuk Palestina mendekati akhir.
Inggris yang sudah tidak mampu lagi mengendalikan situasi bersiap untuk menarik pasukannya dari wilayah Palestina. Momentum ini dimanfaatkan oleh para pemimpin Zionis. Tepat pada 14 Mei tahun 1948, David Ben-Gurion memproklamirkan berdirinya negara Israel di kota Tel Aviv. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך העמים. לפיכך נתכנסנו אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Dan belum genap sehari, pasukan dari berbagai negara Arab seperti Mesir, Transjordan, Syria, Irak, dan Lebanon bergerak memasuki wilayah Palestina. Perang pertama negara Israel melawan koalisi negara-negara Arab dimulai. Koalisi negara-negara Arab bertujuan untuk mencegah berdirinya negara Israel, dan negara Israel bertujuan mempertahankan kemerdekaannya. Pasukan Mesir mulai menyerang dari sisi selatan menuju Tel Aviv, Yordania dari sisi timur menuju tepi barat dan Yerusalem timur, Suriah dan Lebanon dari sisi utara, dan pasukan Irak dari timur melintasi sungai Yordan untuk berperang di sekitaran Yerusalem. Singkat cerita, negara Israel ini berhasil mengalahkan negara-negara Arab dan memperluas wilayahnya menjadi 78%. Wilayah Palestina tersisa 22%, terpisah antara tepi barat dikuasai Yordania dan jalur Gaza dikuasai Mesir. Perang ini menyebabkan 750.000 warga Palestina mengungsi dan kehilangan tempat tinggal. Kekalahan negara-negara Arab dalam perang kali ini dikarenakan mereka tidak benar-benar bersatu dan adanya persaingan politik antara Raja Arab, terutama Transjordania dan Mesir. Di sisi yang lain, negara Israel berperang dengan motivasi hidup atau mati untuk mempertahankan tanah historis mereka dengan dukungan internasional, terutama terkait deklarasi Balfour yang memberi fondasi legitimasi bagi negara baru ini. Sampai detik ini, di wilayah yang sama masih saja dilanda konflik
yang bahkan wanita dan anak-anak tak berdaya yang menjadi korban. Sejarah selalu berulang. Sepertinya dunia yang damai itu memang hanya utopia. Terima kasih sudah menonton. Komen, like, share, subscribe.